Kalau 6 ya bertumbuh tetap. Secara keadaan kan belum bertumbuh. Mulai dari ngetring, obok ke buket, obok ini kan bertumbuh Mbak Jila. Kreativitas inovasi loh. Nah bisa Bapak dengan Pak Polri. Baik, terima kasih. Sudah kita bisa menyesuaikan kita ada di posisi mana. Oke, jenis-jenis pola pikir seperti yang di awal. Pola pikir tetap, keyakinan bahwa bakat dan kecerdasan seseorang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Pasrah dengan pasrah, karena pola pikir seperti ini tidak bisa berkembang. Kemarin saya dapat ilmu bagus, perbandingan tentang pola pikir ini. Bapak Ibu pernah tahu Nokia? Nokia dulu bagaimana harganya mahal, luar biasa. Tapi sekarang kenapa kalah? Padahal Nokia bukan bangkrut sebetulnya. Bukan jelek kalau spesifikasinya bagus. Tapi kenapa kalah dengan HP baru Xiaomi, Realme? Karena itu tadi tidak ada inovasi atau jebolan baru yang bisa mengikuti tentang perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang prinsip seperti yang di awal, bahwa kemampuan seseorang itu bisa dikembangkan melalui kerja keras, latihan, dedikasi. Ini karakteristiknya: menerima tantangan dan tidak takut gagal, gigih dalam menghadapi kesulitan, memandang usaha dan kekurangan sebagai kunci kesuksesan, belajar dari kritik dan terinspirasi oleh berusaha. Belajar dari kritik. Jadi ketika ada yang kritik bukan berarti menyalahkan, tapi pelajaran yang sangat berharga untuk kita ke depan. Ini suara-suara PPT dan PBB. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ini kalau PPT gagal. Tapi kalau PBB, kalau saya gagal berarti saya harus belajar dulu dari kemarin di Mutatikap, setelah masuk ke sidang lagi ini. Ada satu orang siswa saya gagal di perempat final. Biasanya sebelum-sebelumnya dia juara terus, nangis sampai peluk-peluk, nangis, kecewa dan sebagainya. Ya, karena mungkin dari awal sudah bagus-bagus semua. Nah inilah harusnya kalau gagal, kalau di PBB ini dicoba lagi, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri tentang suara-suara PPT dan PBB. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Tapi kalau PBB, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Baik, kita lanjut pola pikir bertumbuh. Ini Pak Menteri ini. Guru yang memiliki pola pikir bertumbuh akan selalu mencari cara untuk mengembangkan potensi setiap murid, bukan sebaliknya. Jadi bukan hanya menilai kemampuan yang sudah ada, tapi mengembangkan potensi-potensi yang mungkin kemungkinan besar ada di dalam diri peserta didik, yang bagaimana mindset atau bakat yang ada di peserta itu kita bisa kembangkan. Sebetulnya dulu di kelas 3 angkatan 2022 kalau nggak salah ada yang bagus di piano. Sampai di foto itu buat piano yang pakai fluid, bagus main, sesuai nada dan sesuai. Cuma karena kita tidak punya wadah untuk mengembangkan potensi itu, akhirnya hanya fokus di bertahan di fase-fase itu. Ini salah satu contoh. Bukan berarti menyalahkan Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Saya juga berolahraga juga sama. Ini mindset sama. Saya kira hal ini. Nah ini. Jadi pola pikir tetap ini bercerita, menyerah, mubazir, serangan, ancaman. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, menerima. Jadi kalau ada yang menyerah, dia harusnya bertahan. Kalau mubazir harusnya ada peluang di situ.
Kalau ada yang nyerang, berarti ini menjadi informasi yang baik. Kalau ada yang ngancam, inspirasi, jadi inspirasi. Jadi segala sesuatunya yang mungkin selama ini kita anggap sebagai hal yang negatif, justru karena pola pikir kita yang growth mindset akan membuat ancaman itu sebagai sebuah motivasi atau inspirasi ke depan. Contoh, dalam pola pikir, Andi adalah siswa kelas 11 yang merasa tidak berbakat dalam matematika. Setiap kali mendapatkan nilai di bawah rata-rata, ia langsung berpikir, aku memang tidak pintar matematika, untuk apa berusaha? Sebenarnya masuk, bertugas, belum tahu senapa, sebenarnya boleh dengar. Sementara itu, si Rani juga pernah mendapat nilai jelek, tapi dia berkata, aku harus cari tahu di mana kesalahanku. Berarti identifikasi masalahnya sudah bisa. Terkadang contoh-contoh seperti ini sama halnya ketika kita sakit tapi tidak tahu sebetulnya yang sakit itu apa. Cecetak memang. Tapi kan cecetak itu banyak macamnya. Bisa disebabkan karena mungkin saraf atau mungkin sakit ini sakit itu. Ketika masalahnya bungkel kecil lagi kan, nah ini bisa kemudian bisa di. Pertanyaannya, apa perbedaan pola pikir Andi dan Rani? Jelas ya, tadi si Andi ini pola pikirnya adalah PBT, PBT tetap. Tapi kalau Rani PBT. Bagaimana dampak masing-masing pola pikir terhadap prestasi belajar mereka? Tentu berbeda. Kalau pola pikirnya berkembang, kalau bertumbuh, dia akan terus berusaha untuk terus. Jika kamu jadi Andi, apa langkah yang bisa kamu ambil agar lebih berkembang? Jadi Andi memiliki pola pikir tetap fixed, meyakini bahwa kemampuan tidak bisa dirubah. Sedangkan Rani dengan cara yang berbeda, sebaliknya. Dengan pola pikir bertumbuh, seorang lebih termotivasi untuk belajar. Nah, motivasi yang ini yang perlu kita bangun bersama-sama, Bapak Ibu. Bagaimana siswa itu benar-benar termotivasi. Artinya masuk nanti ke kesadaran yang ada di pembelajaran mendalam ini. Alasan adanya pembelajaran mendalam ini karena yaitu tadi kebanyakan dari beberapa riset di Indonesia ini siswa-siswa kita hanya pada level kognitif yang terlalu rendah, hanya sebatas menghafal dan memahami, bukan mengaplikasi, apalagi mengembangkan. Nah ini yang kemudian kita harus berubah. Bagaimana anak-anak kita masuk sekolah itu benar-benar belajar, bukan hanya sebatas absen dan yang semacamnya. Tapi memang perlu waktu, tidak kemudian sat langsung berubah ya. Pasti perlu waktu. Pola pikir adalah segalanya. Dari pola pikir yang kita rubah, maka tindakan juga akan berubah. Jadi dari pola pikir itu kita kembangkan ke tindakan. Dari tindakan ini yang kemudian ada hasilnya. Bukan kemudian tetap di pola pikir tidak ada tindakan. Ini bagaimana untuk melihat hasilnya? Nah, pertanyaan sekarang, pembelajaran mendalam apakah termasuk kurikulum yang baru? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Apa? Pembelajaran PM atau deep learning ya, bahasa yang sekarang deep learning apakah termasuk kurikulum yang baru? Bukan sebenarnya, Bang. Nah, Bukan baru itu. yang baru. PP, yang hanya beda istilah Beda saja. istilah. Karakter yang dulu itu ada nambah sekarang. Sekarang ya. Iya. Berubah yang dulunya apa namanya karakter gotong royong, dulunya Ya, apa? dulu apa? Di profil pelajar Pancasila. Ya, Sekarang jadi DPL, dimensi profil besar. biasa Saingan. Boleh bilang lah gitu. ada bukan baru. Ya, apakah PM ini termasuk kurikulum yang baru? Tentu tidak. PM ini adalah pendekatan pedagogis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi bukan kurikulum yang baru. Hanya saja merupakan pendekatan lebih spesifik. Kalau dulu orientasinya
pada semua sistem apa ya? Dan mungkin yang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdiferensiasi. Hampir sama. Kalau dulu diferensiasi, sekarang lebih mendalam. Apa pembelajaran mendalam ini? Pembelajaran yang merupakan pendekatan yang memuliakan, sama dengan kurikulum yang merdeka. Memuliakan, intinya memuliakan siswa. Tidak ada terlalu sistem paksa dan lain semacamnya. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang pertama berkesadaran, bermakna dan mengembirakan, atau biasa disebut dengan BBM. Kalau istilah BBM sekarang ada di BBM, pembelajaran ini. Berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Melalui apa? Itu tadi, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Jadi ada olah pikirnya, ada olah hati, olah rasa dan olahraga. Secara holistik dan total. Jadi pembelajaran mendalam ini, yang BBM ini dengan cara didapat melalui cara olahan ini, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Nah ini rumusnya. Nah sekarang pembelajaran mendalam, rumusnya 8-3-3-4. Kalau dulu kita kenal profil belajar Pancasila ada 5, sekarang ada nambah 8. Ini pertama di ini dimensinya, profil lulusan. Jadi kalau di RPP itu nanti Bapak Ibu minimal 3 termuat di 8 dimensi ini ada. Misalkan olahraga gitu, sepak bola. Dimensi 8 ini sudah ada, minimal 3. Jadi ada. Kalau dulu mungkin kalau di profil belajar Pancasila di sepak bola di EPP itu ada kolaborasi, sekarang juga ada sama. Kemudian ada dulu apa? Kemandirian, termasuk tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Gotong royong dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada berapa? Ada keluargaan. Yang pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sama ya dengan yang kemarin. Yang berubah ini keluargaan. Individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman, termasuk toleransi, budaya, mentaati aturan, disiplin siswa itu, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga dimensinya adalah penalaran kritis, yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif. Itu di RPM, di RPP nanti ditekankan. Kemudian kreativitas, berpikir secara inovatif, ada beberapa inovasi-inovasi yang dibuat. Dan fleksibel, orisinal dalam mengolah ide dan informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, kolaborasi. Misalnya di kelas itu ada tugas kelompok. Nah, ini juga bagian dari kolaborasi. Kemandirian, individu yang mampu bertanggung jawab atau proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Misalkan kemandirian ini termasuk salah satu tugas dan lain semacamnya. Kesehatan fisik dan psikis ya, tidak hanya soal fisik saja untuk kesehatan. Menjaga keseimbangan mental, kesehatan mental dan fisik. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Jadi berbicara kesehatan tidak hanya sekedar mereka sehat fisik, olahraga secara fisik, tapi juga psikis mentalnya. Jadi dua-duanya ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan pembelajaran mendalam. Dan yang terakhir adalah komunikasi, kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi menyampaikan ide dan gagasan dan lain sebagainya. Jadi dari 5 dikelompokkan lagi atau diperinci lagi jadi 8 dimensi profil. Ini kalau di RPP minimal 3 harus ada. Nah ini 3 prinsip pembelajaran 8-3. Sekarang 3 berkesadaran.
Ini langsung ke intinya. Murid menyadari apa yang dipelajari. Ini banyak ketika kita anak-anak belajar di kelas, teman-teman yang saya temukan ini hanya sebatas ini tadi, kurang menyadari apa yang dipelajari. Dalam hal menyadari ini, anak-anak biasanya penting gak ini olahraga ini, apa namanya, ekonomi ini, penting gak matematika ini, penting gak fisika ini. Nah, dan bagaimana cara belajar yang penting? Ini yang perlu kita rubah bersama-sama. Bagaimana dari fixed mindset dari peserta didik kita 4 tahun itu dirubah. Jadi pembelajaran mendalam ini yang pertama harus meliputi satu, anak-anak belajar secara berkesadaran. Dia sadar kalau saya harus belajar di sini. Dia sadar kalau pelajaran ini penting untuk pengembangan potensi saya atau untuk kehidupan nanti setelah lulus. Tidak hanya berkesadaran, tetapi harus juga bermakna. Bermakna ini apa? Pembelajaran di kelas ini ada hubungannya dengan kegiatan kita di sehari-hari, dengan kehidupan yang nyata. Contoh, kalau misalkan prakarya itu hubungan dengan dunia nyata apa? Usaha. Kemandirian nanti setelah lulus. Kalau seni bagian dari potensi diri dalam hal menyanyi misalnya dan lain sebagainya. Ekonomi juga sama. Semua mapel-mapel yang kita pelajari pasti terhubung dengan kegiatan kita sehari-hari atau mungkin di depannya, baik itu untuk cara kita cari kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang menggembirakan. Apa yang dimaksud menggembirakan? Apakah hanya di kelas itu tertawa-tawa terus? Dan begitu, menggembirakan itu adalah menyenangkan. Riset terbaru ini lupa namanya, bahwa anak-anak sadar di dalam kelas ini fokus di dalam kelas hanya 10 menit sampai 20 menit. Iya benar. Ini benar. 10 sampai 20 menit. Jadi setelah 10 sampai 20 menit ini, bagaimana cara kreativitas kita untuk mengembalikan fokus di awal itu kembali lagi? Tentu tak pas melorong. Asyur, tak mana? Sama kayak gini. Paling di awal-awal ya semangat. Di akhir-akhir musik. Jangankan siswa, saya juga ya. Itu kemarin di Penikom itu. Sehari full 42 jam. 42 jam gitu. Udah, begini dulu. Agak aja kan. Awal-awal aja yang fokus. Jadi menggembirakan ini adalah proses yang menyenangkan dan memotivasi murid untuk terus belajar. Jadi dengan riset yang terbaru ini, bagaimana kita memanfaatkan 10 sampai 20 menit di awal. Sisanya itu mungkin kita buat seperti asesmen dan lain sebagainya. Atau mengembalikan fokusnya dengan cara mungkin SBT atau dengan cara-cara yang mungkin siswa itu merasa kembali lagi fokusnya. Kemudian ini ya tiga prinsipnya: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Menggembirakan itu termasuk menginspirasi anak-anak